Guys, welcome to my channel Sebar Review TV. Kali ini Mimin akan share sedikit berita hangat ya guys. Jadi buat kalian yang galbay di pinjol ilegal ya, mungkin termasuk salah satunya ini ya gitu. Oke guys, kemarin itu Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Barreskrim Polri menangkap warga negara asing asal Tiongkok selaku pemodal layanan pinjaman online atau pinjol ilegal di Indonesia guys ya. Jadi kemarin itu bosnya itu ketangkap guys, ceritanya dia mau kabur ke Turki, akhirnya ketangkap di Bandara Soekarno-Hatta gitu, oleh kepolisian Indonesia ya. Menurut Direktur Eksus Barreskrim Polri Brigjen Polisi Helmi Santika, WNA Tiongkok yang ditangkap atas nama WJS alias BH alias JN diduga menjadi otak dari pendirian Koperasi Simpan Pinjam KSP yang menaungi sejumlah pinjol ilegal guys. Jadi ini ilegal ya, bukan yang legal ya. Yang legalnya satu lagi ilegal guys ya. Tersangka WJS ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat akan melakukan penerbangan menuju Turki bersama dua rekannya, kata Helmi saat dikonfirmasi di Jakarta Selasa kemarin guys ya. Dari hasil pemeriksaan sejumlah tersangka di dugaan tindak pidana pinjol ilegal, kata Helmi, para tersangka menyebutkan WJS merupakan direktur bisnis dan pemilik KSP Inovasi milik bersama atau IMB. Jadi dia ada dua, ada KSP dan IMB guys ya. Dari penuturan tersangka lainnya, WJS diketahui sehari-hari tinggal di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara ya. Berbekal informasi tersebut, lanjut Helmi, tim penyidik di DTP-Deksus Barreskrim Polri mulai melakukan pendalaman di sekitar lokasi sejak tanggal 27 Oktober 2021 hingga WJS ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten guys ya. Terkait dengan KSP dan IMB yang didirikan oleh WJS biasa melakukan perekrutan orang-orang yang mau menjadi bagian dari bisnisnya serta mencari pinjol-pinjol ilegal untuk bergabung sebagai mitra KSP dan IMB guys ya. WJS diduga otak dari operasional pinjol ilegal. Dalam penangkapan sebelumnya Jumat tanggal 22 bulan 10, DTP-Deksus Barreskrim Polri menangkap JS, pendiri sekaligus fasilitator warga negara asing mengoperasikan bisnis pinjol ilegal lewat PT dan KSP fiktif yang didirikannya. Jadi dia mendirikan KSP dan PT itu fiktif tanpa seizin OJK guys ya. JS mendirikan KSP Solusi Andalan bersama SAB yang menaungi salah satu pinjol ilegal yang telah menyebabkan seorang ibu rumah tangga di Wonogiri bunuh diri. Yang kemarin yang kasus itu guys ya, yang kasus ibu-ibu bunuh diri karena terlibat 23 aplikasi pinjol galbay guys ya, gagal bayar. Itu dia diteror terus oleh debt collectornya gitu. 23 aplikasi, bayangin guys, gimana nggak stres ya gitu. Apalagi kalau kita nggak kerja. Kalau kerja aja masih pusing tuh bayarnya, apalagi diteror tuh sama si debt collectornya. Tapi kalau saran saya teman-teman yang galbay di pinjol ilegal, kalau si debt collector tuh nagihnya tuh nggak sopan, nggak usah dibayar guys ya, laporin aja ke polisi ya, atau laporin ke OJK. KSP Solusi Andalan bersama yang dimodali JS ini mengelola sejumlah aplikasi pinjol ilegal, di antaranya aplikasi pinjam bernama Pulus Mujur hingga pinjaman nasional. Aplikasi pinjol Pulus Mujur inilah yang mengirim uang kepada seorang ibu di Wonogiri yang akhirnya gantung diri itu. Pinjol ilegal Pulus Mujur merupakan satu dari 23 aplikasi yang meneror ibu tersebut nih. Jadi ceritanya gini guys, seperti yang saya bilang tadi, ibu ini punya utang di 23 aplikasi itu galbay semua ya, gagal bayar, akhirnya diteror oleh si debt collector. Nah teman-teman tahu sendiri kan kalau pinjol-pinjol ilegal itu debt collectornya nagih kayak gimana ya. Pasti namanya perempuan ya takut gitu, stres gitu ya. Akhirnya ibu ini ngambil jalan pintas untuk bunuh diri guys ya. Ini kasihan banget ibunya. Ini udah pikiran singkat kayak gini nih, udah stres. Jadi teman-teman kalau punya utang itu jangan sampai ngilangin nyawa kita lah ya gitu ya. Uang tuh gampang dicari selagi kita sehat guys ya. Jangan ambil jalan pintas seperti ibu yang di Wonogiri ini ya.
Ini adalah tindakan tidak terpuji guys di mata keluarganya, yang di mata Allah Subhanahu Wa Taala ya gitu. Oke guys, sekian dulu untuk share berita ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi pusing buat bayar pinjol-pinjol ilegal. Siapa tahu kalian minjam di salah satu pinjol ilegal yang dinaungi oleh si WNA Tiongkok ini guys ya. Ya kalau kalian udah benar-benar di Tiongkok, yang di WNA yang aplikasinya salah satu yang dinaungi oleh si orang Tiongkok ini, ya gak usah bayar guys, karena orangnya ketangkep gitu ya. Gitu. Mau bayar kemana coba? Ya kan? Ya pasti juga nanti aplikasinya diblok. Pasti juga nanti kantor-kantornya diangkutin semua barang-barangnya gitu ya. Semua karyawan bisa juga dipenjarain semua gitu ya. Karena dia pinjol ilegal guys ya. Oke guys, sekian dulu. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.